Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali bersama Bu Widya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita belajar yuk. Kita mulai dengan baca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Kita akan mempelajari tentang kata tugas. Kalian tahu apa sih kata tugas itu? Kata tugas itu adalah kata yang berperan untuk membantu menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain di dalam kalimat. Nah, misalnya adik bermain halaman. Kalau misalnya hanya kalimat seperti itu, orang tidak akan memahami maksudnya apa. Adik bermain halaman. Apakah halaman bisa dibuat main? Tentu tidak kan? Nah, harusnya sebelum halaman kita tambah dengan kata tugas, kata depan di, sehingga kalimatnya menjadi adik bermain di halaman. Nah, kalimat itu jadi bermakna hanya dengan tambahan kata tugas, yaitu kata depan di. Bagaimana? Paham penggunaan kata tugas di sini? Baik, kita lanjutkan. Kita lihat jenis kata tugasnya sekarang. Kata tugas itu ada kata depan, ya. Kata depan itu yang disebut juga preposisi, itu adanya di awal kata dan umumnya berupa bentuk kata benda. Ini digunakan untuk menghubungkan dalam kalimat tersebut. Misalnya nih, ada kata depan yang bermakna menyatakan sebab. Misalnya, kita gunakan kata demi. Demi membantu ibunya, dia bekerja. Nah, kata demi itu adalah kata depan. Atau misalnya tadi yang ibu buat contoh di depan, di awal, adik bermain di halaman. Nah, di halaman itu ada kata depan. Atau bisa juga misalnya kata depan yang lain, misalnya kata sampai misalnya. Akhirnya kita sampai di rumah. Nah, sampai itu juga kata depan. Kata depan yang bermakna menyatakan maksud atau guna, misalnya misalnya untuk atau guna. Saya akan bekerja untuk membantu ibu. Nah, kata untuk itu juga kata depan. Demikian anak-anak, itu contoh-contoh untuk kata tugasnya dari kata depan. Kemudian yang kedua, itu ada kata sambung. Kata sambung itu merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat seperti kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Bahkan bisa menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Misalnya paragraf yang alinea 1 dengan paragraf yang kedua. Nah, itu dihubungkan dengan kata sambung ini. Nah, apa tujuannya? Supaya paragraf tersebut langsung bisa tersambungkan. Contohnya, Ibu hanya membuatkan 4 contoh, misalnya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72, maka kami mengundang perwakilan dari masing-masing lembaga terkait. Nah, kata maka ini untuk menghubungkan klausa yang atas dan depan dengan klausa yang sesudahnya. Kedua, baik ayahku maupun ayahnya mereka tidak suka merokok.
Ini ada kata baik maupun ini maupun adalah kata sambung. Kita harus berjuang sedemikian kuatnya agar mendapatkan hasil yang membanggakan ibu dan bapak. Kata agar itu menggabungkan dua ini. Coba untuk yang kalimat keempat. Biarpun aku tak datang ke sekolah, tetapi aku wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Kata sambungnya mana? Kalian tahu? Itu ada kalimat majemuk setara. Perhatikan di sini ada kata tetapi. Ya, betul. Itu adalah merupakan kata sambung untuk kalimat majemuk setara. Bagaimana? Paham? Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah kata sandang. Kata sandang atau artikula adalah jenis kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau suatu benda dalam menunjukkan banyaknya sesuatu. Misalnya itu menggunakan kata si, hang, dang, yang, sang, ya itu kata sandang yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contohnya. Kata sandang yang menyatakan gelar, misalnya, sang guru begitu berbangga dengan prestasi muridnya yang diterima di perguruan tinggi negeri. Sang guru, nah, itu sang, penggunaan kata sang. Sri Paduka Raja, itu Sri juga adalah kata sandang. Kemudian, kata sandang yang menyatakan makna kelompok. Para serdadu kumbang telah menyelesaikan misinya walau terhalang dengan peralatan yang mereka punya. Nah, ada kata para. Para serdadu. Para ini adalah kata sandang. Yang ketiga, kata sandang juga menunjukkan suatu kaum atau golongan. Misalnya, si adik kecil menangis terseduh-seduh. Nah, ini si itu adalah menunjukkan golongan. Satu golongan. Si adalah juga kata sandang. Demikian anak-anak untuk kata sandang. Kemudian yang selanjutnya adalah kata seru. Kata seru atau interjeksi itu adalah kata yang dipakai dalam mengungkapkan perasaan seseorang ketika sedang memiliki emosi seperti marah, kaget, kecewa, heran, atau sedih. Nah, bagaimana sih yang namanya kata seru itu? Contohnya kita lihat. Ada, waduh, aduh, wow, celaka, aduhai, ya ampun, insya Allah. Nah, itu adalah kata seru yang digunakan di dalam bahasa Indonesia. Tapi, kalau boleh Ibu usul, gunakanlah kata-kata seru yang lebih sopan, atau bahkan mengandung doa, misalnya. Seperti insya Allah atau masya Allah, subhanallah. Nah, itu adalah kata-kata seru juga. Cuman kata-kata seru yang digunakan dalam bahasa orang Muslim. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya untuk mempelajari materi ini, kita bisa menggunakan, tetapi kita gunakan yang sopan ya. Tidak perlu kamu menggunakan kata ini. Ibu udah kasih contoh misalnya celaka, jangan kita gunakan kata celaka lah, atau kata umpatan-umpatan. Nah, kita gunakan aja yang bagus-bagus. Aduh, cantik sekali wanita yang sedang berdiri di halte bus itu. Nah, misalnya, wow, aku terkejut melihat penampilanmu sekarang. Aduhai, indah sekali pemandangan ini. Ini kan kalau di dalam orang Islam kan bisa aja, Masya Allah, indah sekali pemandangan ini. Nah, seperti itu kan? Nah, seperti itu. Itu penggunaan kata seru yang digunakan di dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Kata penegas. Kata menegas atau yang dikatakan partikel itu merupakan kategori kata tugas yang meliputi kata yang tidak tunduk pada perubahan bentuk dan hanya memberikan penekanan pada kata yang diikutinya. Contohnya seperti apa sih? Ada kata lah, kah, pun, kah. Nah, itu tidak ada maknanya, sebetulnya tidak digunakan pun tidak masalah. Misalnya, bagaimana penggunaan alkohol dalam senyawa itu? Tidak masalah. Artinya pun sama.
Hanya saja ini hanya sekedar untuk menegaskan sebagai penegas. Bagaimanakah penggunaan alkohol dalam senyawa itu? Cobalah untuk tidak selalu mengkritik pemerintah sekarang. Kalaupun ia masih bergerak di sini, aku yang akan mengusirnya. Jadi hanya sekedar sebagai penegas saja. Nah, itu adalah kata tugas yang ada di dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, semuanya sudah kita pelajari, tinggal kita latihan di dalam latihan-latihan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan baik tentunya. Sampai di situ dulu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kata tugas. Baik, kita ucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.